warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi lagi mengenai Pi Network tentunya, yang mana ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Oke, kita langsung saja menuju ke beberapa informasi di sini ya. Jadi ada sebuah keterangan di sini yang mana diposting oleh Pi Network Pioneers ya, yang mana keterangannya seorang guru Nicholas ya adalah orang yang membagikan hal-hal terbaik kepada Anda tanpa syarat ya. Sebaliknya seorang pengusaha Elon Musk ya tidak pernah mengungkapkan rahasianya kepada publik. Alih-alih mengikuti Elon Musk ya tanpa menerima apapun, mari ciptakan masa depan dengan pihak core team. Setidaknya Pi memiliki nilai sekarang ya. Jadi tentunya dengan adanya Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, tentunya dia menciptakan hal-hal terbaik kepada Anda ya, kepada kita semua para pioneers tanpa syarat. Sebaliknya seorang pengusaha Elon Musk tidak pernah mengungkapkan rahasianya kepada publik. Alih-alih mengikuti si Elon Musk ini kita tanpa menerima apapun ya, sedangkan kita mengikuti pihak core team Dr. Nicholas Kokalis ataupun Dr. Cheng Diopan, kita mendapatkan koin Pi Network, yang mana koin tersebut bernilai tinggi harganya ya. Jadi tentunya kalian harus bersyukur ya memiliki aplikasi Pi Network dan menambang di aplikasi Pi Network ya. Oke. Jadi di sini ada sebuah keterangan lagi, bergabunglah dengan Pi Network. Pi adalah inovasi dalam dunia cryptocurrency. Dunia akan disatukan menjadi satu mata uang digital Pi. Mulai menambang dengan ponsel Anda adalah penyelamat keluarga Anda ya. Jadi tentunya kalian paham lah ya di sini apa maksudnya. Dunia akan disatukan menjadi satu mata uang digital Pi. Mulai menambang dengan ponsel Anda adalah penyelamat keluarga Anda ya. Saya yakin Anda paham lah dengan yang dimaksudkan di sini. Oke. Jadi di sini ada lagi postingan dari Mary ya, yang mana keterangannya, para penambang dengan konsensus rendah, Anda memiliki harga diri yang rendah dan kurang percaya diri ya. Jadi kurang optimis lah seperti itu ya. Menyebabkan Anda berpikir tentang harga koin Pi di $314.159 ya, yang akan membuat Anda barter dalam ekologi konsensus rendah. Tetapi dalam menghadapi tren umum konsensus tinggi, itu seperti lengan pria. Anda akan menyesali hilangnya kekayaan yang tinggi yang disebabkan oleh kebodohan Anda sendiri. Selain membuang koin Pi langka di tangan Anda masih miskin. Di mata penambang konsensus tinggi, Anda menyedihkan, tetapi tidak layak mendapat simpati ya. Jadi keterangannya semacam itu ya, yang mana jikalau Anda tidak menyetujui terkait konsensus global yang seharusnya ditetapkan ya untuk nilai per satu Pi-nya, tentunya Anda bermental rendah ya gitu ya. Seperti keterangannya di sini, bermental miskin lah ya. Mohon maaf ya kalau saya berkata demikian. Anda memiliki harga diri yang rendah ya. Ini sangat ejekan yang sangat menghantam sekali ke diri para pioneers yang kurang optimis lah ya sebagai pioneers. Jadi secara baiknya aja di sini saya, sebagaimana kita pioneers ya, ikutilah dan sepakatilah harga konsensus global. Ini semua demi kebaikan kita, coy.
ya, demi kebaikan para pioneers di seluruh dunia. Yang mana jikalau pembentukan harga di nilai 1 pi 314.000 sekian dolar ya, tentunya akan menghasilkan sebuah aset kekayaan yang berlimpah untuk kita semua ya. Dan tentunya dengan kekayaan berlimpah itu kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang positif gitu ya, hal-hal yang baik, misal disedekahkan atau segala macamnya lah ya. Tujuannya yaitu untuk kebaikan ya. Jadi untuk sekarang ini ya, kita mulai dari sekarang, kita bentuklah dan kita sepakatilah terkait harga konsensus global, kita tetapkan di 314.000 sekian dolar ya. Jadi jangan sampai dirubah lagi. Namun ya, hak sih milik masing-masing ya, kalau untuk hak dan pendapat milik masing-masing. Namun bedanya di sini, kita ini komunitas ya. Komunitas itu harus membangun suatu kesepakatan. Jadi kesepakatan yang mana baiknya aja gitu, nah yang saya jelaskan barusan ya. Oke. Jadi di sini ada keterangan lagi, postingan maksudnya dari Leo Wong ya. Ini sepertinya pengusaha besar di China juga, yang mana dia menuliskan di sini, Dr. Nicholas mengatakan harga ditetapkan oleh pioneers kami, tapi kita harus bersatu untuk mencapai tujuan kita. Hampir 900 pedagang di China sekarang mendukung harga ini. Merchant ya, di 65 negara sudah terdaftar di Pichen Mall. Harga akan bervariasi menurut pedagang. Namun kami ingin komunitas bekerja sama untuk memaksa pedagang dengan harga murah mengubah harga mereka menjadi GCV ya, menjadi nilai harganya yaitu per 1 pi 314.159 dolar. Oke. Jadi himbauan dari beliau ini saya sangat mendukung sekali, karena tentunya ya dengan harga demikian, tentunya seperti yang saya jelaskan barusan ya, akibatnya akan menjadi sebuah hal-hal yang sangat positif sekali, yang mana para pioneers memiliki aset kekayaan yang berlimpah ya, dan menggunakan ya tujuannya untuk aset demikian, yaitu untuk suatu hal-hal yang positif ya, tentunya untuk bersedekah dan segala macamnya. Yang lebih utama keluarga ya. Jadi usahakan bantu keluarga ya. Kalau Anda sudah memiliki kekayaan yang sangat luar biasa di Pi Network ini, nantinya jangan lupa untuk membantu kepada sesama, oke? Dan di sini ada postingan dari grup Pichen Mall ya, Pichen Mall, yang diposting oleh Eyang Kakung Jo ya namanya di sini. Jadi dia di sini memberikan sebuah keterangan gitu ya, yang mana di sini dia menuliskan pioneers pasti percaya ya, Pi konsensus global 314.159 dolar lah ya, dan tetap konsekuensi tidak akan melakukan barter maupun menukarkan ke uang fiat di bawah ya, maksudnya menukarkan dengan uang fiat di harga yang paling receh gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi hal demikian, oke? Bagi kaum nyinyir sudah pasti tidak percaya dengan bilang tidak logis. Nilai Pi koin bakal tembus di harga 314.159 USD ya, atau US dollar lah ya. Kami pioneers ya tidak ada waktu untuk membuat Anda percaya. Biarlah kami pioneers yang akan mengikuti proyek keuangan jangka panjang Pi Network dengan mematuhi peraturan dari pihak core team ya. Jadi seperti yang dijelaskan di sini ya, saya ada sedikit tambahan, yaitu tujuan ingin sukses itu tergantung dari kita yang menentukannya.
Dan tentunya dengan adanya suatu bentuk komunitas ya, yang mana disitulah komunitas ini yang membuat sebuah kesepakatan untuk memberikan nilai ya di suatu barang misalnya, untuk menjadi keuntungan bagi komunitas tersebut ya. Dimisalkan seperti komunitas Pioneers Pi Network lah ya, yang mana kesepakatan di antara kita semua para pioneers ya akan menjadi sebuah nilai ya yang akan diterapkan di harga Pi itu tersebut. Oke. Jadi itu semua ya, lebih tepatnya tergantung kita sebagai para pioneers yang menyepakati dan menentukan nilai Pi itu berapa ya. Jadi jelas seperti informasi-informasi sebelumnya ya. Dan untuk kalian ya yang masih ragu terkait nilai konsensus, cobalah didalami lagi, cobalah dipelajari lagi lebih detail mengenai proyek ini ya. Tentunya agar kalian tidak bingung, kok bisa sih sedangkan cryptocurrency lainnya yang udah lalu itu ya, waktu listnya itu paling harganya 0, sekian dolar gitu ya, kok Pi bisa berkali-kali lipat gitu ya. Tentunya kalian harus mempelajari mengenai itu. Mengapa sih? Apakah ada suatu hal apa sih hingga Pi ini bernilai tinggi gitu ya? Harusnya kalian ya lebih mencari informasi lagi lah ya, lebih mendalami dan mencari informasi yang lebih detail ya mengenai Pi, bukan hanya melakukan suatu pekerjaan yang gak ada gunanya ya, seperti halnya membuli dan menyinyiri gitu ya, gak ada manfaatnya sama sekali tentunya ya. Jadi bagi kalian yang ingin sukses ya, lebih baik kalian itu fokus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa membantu keuangan kalian di masa depan. Contohnya seperti ya mengikuti proyek Pi ini, walaupun secara proses dan melewati beberapa tahapan ya sampai pada waktunya sukses proyek ini, namun dalam beberapa tahapan pun Pi Network sudah sangat terbukti ya, yang mana nilai Pi itu semakin jelas ya, dibentuk oleh beberapa pioneers di berbagai negara di dunia ini, yang mana sudah mendukung di pembentukan nilai 1 Pi $314.159 ya. Jadi bagi kalian ya yang masih belum yakin dan masih ragu ya mengenai harga Pi ini 314.000 sekian dolar, itu lebih baik seperti yang saya sarankan barusan ya. Dan untuk Pican Mal pada saat rilis di tanggal 25 ke depan, insya Allah akan ada berbagai macam barang ya, yang tentunya bervariasi juga oleh para vendor sendiri ya, yang menjualnya diasumsikan barangnya itu dihargai berapa ya, berapa Pi gitu ya, tergantung para vendor. Namun yang seperti saya ulang-ulangi ya, seperti konten saya sebelumnya juga, yang seharusnya ya demi kebaikan kita bersama para pioneers, setidaknya menaruh harga itu nggak jauh dari konsensus global. Oke. Jadi itu akan lebih baik, yang tentunya akan menjadi suatu pengaruh untuk nanti pada saat open mainnet ya, tentunya akan ada konfirmasi dari pihak core team yang akan menyetujui terkait harga tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan udah dibentuk dan udah disepakati oleh para pioneers ya. Jadi semuanya tergantung kita memulainya ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahkan harga-harga nanti di Pican Mal, jikalau para vendornya udah mulai sadar gitu ya, mohon maaf ya. Di sini saya hanya memberikan sebuah pencerahan ya untuk kita semua, yang lebih baiknya aja gitu ya, yang baiknya aja
gitu ya. Tentunya kalian juga saya yakin menyetujui lah ya terkait harga konsensus 314.000 sekian dolar ini. Namun dikarenakan kalian kebanyakan ya, bukannya saya menjelek-jelekan negara Indonesia, kebanyakan orang di Indonesia memang kebanyakan ingin kenyang sendiri ya. Jadi gimana ya, mau menceramahi, saya juga bukan ustadz ya. Jadi intinya ambil kebaikannya aja lah ya. Jangan terlalu jadi orang tamak ya. Jadi orang yang terlalu pengen kenyang sendiri aja gitu ya. Jangan. Kita seharusnya ingin membentuk supaya negara ini semakin maju ya, bukan seperti sekarang ini masih di peringkat negara berkembang gitu ya. Itu semua tergantung kita ya, seperti halnya negara-negara di luar sana yang mana sudah disebut negara maju. Mengapa negara maju? Mereka selalu kompak dalam sebuah komunitas ya, dalam membentuk sebuah komunitas, dan di dalam perkumpulan tersebut membentuk suatu hal yang berharga ya, membentuk suatu hal yang bermanfaat bagi sesama gitu ya, bagi seluruh masyarakat di daerah komunitas tersebut. Seperti halnya di China ya, komunitas Pi Network semakin meluas, yang mana banyak sekali para pioneer sana ya yang sangat antusiasmenya sangat tinggi sekali kepada proyek Pi Network ya. Tentunya di Indonesia jangan kalah, oke? Selalu semangat aja lah dari saya, selalu konsisten ya. Jangan sampai kalian mau dirayu sama oknum-oknum yang ingin membeli koin Pi kalian dengan harga receh ya. Ini demi kebaikan masa depan kita bersama tuh ya. Dan oke ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi seputar Pi Network ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya menambah semangat kita lagi untuk terus menjaga koin Pi kita sampai mana nanti open mainnet dan harga nilainya jelas terjadi di nilai konsensus global gitu ya. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.